Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tematik. Masih dalam tema yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Dan yang terakhir, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerakan lemah dan kuat secara tepat. Nah, coba amati fotomu 3 periode waktu. Waktu bayi, waktu pertama masuk sekolah kelas 1, dan foto sekarang. Apakah ada perbedaan ukuran tubuhmu yang terlihat dari ketiga foto tersebut? Coba kita perhatikan fotonya. Ketika bayi, ukuran tubuh kita kecil dan bobotnya ringan. Beranjak ke balita, ya, lebih besar ukurannya dan bobotnya juga lebih berat. Dan ketika sudah beranjak ke masa kanak-kanak, ukuran tubuh kita lebih besar dan lebih tinggi, pun dengan bobotnya pastinya lebih berat, ya. Selanjutnya, nah ini penting. Nah, sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir terjadi dalam kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan dapat diamati. Ya, kita lihat mulai dari tahap pertama, kedua sampai menjadi bayi yang siap dilahirkan. Ya, ini adalah perkembangan manusia ketika berada dalam rahim sang ibu. Luar biasa, subhanallah. Nah, selanjutnya perhatikan pernyataan berikut. Pertumbuhan dicirikan dengan pertambahan berat badan dan pertambahan ukuran serta tinggi badan. Ketika baru lahir, bayi berukuran kecil dengan berat ringan. Bayi mengalami pertumbuhan sehingga berat dan ukurannya bertambah, ya. Selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Contoh, ketika baru lahir, bayi hanya bisa menangis. Seiring bertambahnya usia, kemampuannya juga semakin bertambah. Misalnya, pada usia 1 tahun, ia sudah bisa merangkak dan mulai belajar berjalan. Nah, selanjutnya, perkembangan kemampuan fisik manusia semakin hari semakin bertambah. Misal, gerak kaki yang tadinya tidak bisa berdiri, seiring waktu bisa berdiri, berjalan, bahkan bisa berlari. Begitu juga dengan gerakan kemampuan tangannya, dari hanya bergerak sampai dapat memegang suatu benda ringan. Bahkan, kanak-kanak sudah dapat mengangkat tas sekolahnya yang lebih berat. Kegiatan gerakan tangan dengan kuat dan lemah dapat dipraktikkan dalam gerakan tari. Ini sebagai contoh adalah gerakan tari kupu-kupu, ya. Nah, selanjutnya kegiatan gerakan dengan tangan, ya, baik itu gerakan kuat ataupun gerakan lemah dapat kita praktikkan dalam gerakan tari, ya. Dalam gerakan ini maksudnya gerakan tari kupu-kupu itu paling tidak ada 2 gerakan. Ya, yang pertama gerakan
Kedua tangan diluruskan ke bawah ya, kemudian diayunkan lembut ke atas siku sambil menekuk. Lalu lakukan beberapa kali, lakukanlah dengan perasaanmu. Jadi penuh penghayatan. Kemudian gerakan kedua. Kedua tangan luruskan ke bawah ya. Angkat kedua tanganmu lurus ke atas. Kemudian pertemukan kedua tangan di atas. Kemudian turunkan kembali kedua tanganmu. Ini adalah dua gerakan dasar dari tari kupu-kupu. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, kita lihat ini sudah Bapak buatkan tabelnya supaya Ananda bisa melihat mana yang satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Sebagai contoh ya, 3.473 ditambah 3.257. Coba kita jumlahkan bersama-sama ya. 3 ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 9 ya. Kemudian 7 ditambah 5 sama dengan 12 ya. Satuannya ditulis ya, angka 12, satuannya 2, puluhannya 1. 2-nya ditulis di sini. Kemudian angka puluhannya yang 1 disimpan di atas angka ratusan ya. Kemudian 4 tambah 2 6 tambah 1 7. Terakhir 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka jumlahnya adalah 6.729 ya. Udah ya. Ini mohon maaf bukan angka 3, harusnya angka 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang kedua ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang kedua, setelah melakukan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Selanjutnya, yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Oke, ayo membaca. Nah, kita baca bersama-sama ya. Namaku Hanif Wiryawan. Inilah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan diriku dari lahir hingga aku bisa berjalan yang aku dapat dari ibuku. Aku lahir dengan berat 3 kg dan panjang 51 cm. Ibuku memberi ASI, air susu ibu, untuk pertumbuhan tubuhku. Saat usiaku 4 bulan, aku sudah bisa tengkurap dan mengangkat kepala. Pada usia tersebut, aku juga sudah pandai berceloteh menanggapi ibu bercerita. Anak-anak akan cepat bisa berbicara jika sering diajak berbicara oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu kata ibu. Pada usia 8 bulan, beratku sudah bertambah menjadi 8 kg. Aku pun sudah mulai bisa merangkak. Tanganku sudah kuat menahan tubuhku. Pada usia ini, aku juga sudah bisa belajar memegang sendok sendiri saat diberi makan oleh ibu. Namun, untuk memasukkan makanan ke dalam mulutku tentu saja masih perlu dibantu ibu. Selain ASI, ibu juga memberi makanan tambahan yang lunak agar aku tidak tersedak. Selanjutnya, menurut ibu, aku anak yang cepat berkembang. Pada usia 9 bulan, aku sudah mulai bisa mengangkat tubuh untuk berdiri dengan bantuan kedua tanganku. Melihat aku yang sudah bisa berdiri sendiri pada usia 10 bulan, ayah dan ibu mengajakku berjalan dengan memegang kedua tanganku.
aku akan melompat-lompat gembira dan bergerak seolah-olah aku sudah bisa berjalan sendiri. Nah, pada usia 11 bulan, aku pun bisa berjalan sendiri selangkah demi selangkah. Nah, kemudian pada usia 12 bulan atau 1 tahun, aku sudah bisa berjalan sendiri. Beratku saat itu sudah 11 kg dan tinggiku 76 cm. Selanjutnya, oke. Ya, ini adalah muatan PJOK. Oke. Nah, merangkak, berjalan, dan berlari adalah tahap perkembangan seseorang. Perkembangan tersebut menandakan berkembangnya kekuatan tangan dan kaki. Kekuatan tangan dan kaki juga dapat dilatih dengan berolahraga. Olahraga dapat dilakukan dengan permainan agar menyenangkan. Oke, mari kita lakukan olahraga gerakan merangkak, berjalan, dan berlari. Caranya bagaimana? Yang pertama, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, berbarislah di belakang garis start. Bersiaplah merangkak mulai dari garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh guru, merangkaklah 5 langkah. Kemudian lanjutkan dengan berjalan hingga garis finish. Terakhir, setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Murid yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Itulah bagaimana cara melakukan gerak merangkak, berjalan, dan berlari dalam satu perlombaan. Sangat menyenangkan. Oke, selanjutnya nih, mari kita lihat gambar berikut ini. Randi hobi dan pandai bermain alat musik drum. Dodo, teman Randi, pun ingin mencoba belajar alat musik drum. Suatu hari, Dodo mengajak Randi main ke rumahnya. Dodo ingin memperlihatkan pada Randi permainan drum yang baru dipelajarinya. Dodo masih banyak melakukan kesalahan ketika bermain drum. Randi tidak mentertawakan Dodo. Randi mengatakan bahwa Dodo masih perlu banyak latihan, sama seperti dirinya saat baru berlatih bermain musik drum. Dodo pun tidak tersinggung dengan ucapan Randi. Dodo hanya tersenyum. Ya. Oke. Selanjutnya, coba jawablah pertanyaan berikut pada buku tulismu. 1. Apakah Randi dan Dodo memiliki sikap saling menghormati antar sesama? Silahkan jelaskan ya sebagai evaluasi. Yang kedua, sesuai dengan sila keberapakah sila Dodo? Dari Pancasila ya. Yang ketiga, apa arti lambang dari sila tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak slide selanjutnya. Oke, nah, sila yang kedua ya, jadi subtema kedua ini kita akan membahas sila yang kedua, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas ya. Artinya apa? Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu kait mengait ya. Mata rantai yang berbentuk segi 4 itu melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menghargai perbedaan dapat dilakukan dengan banyak cara. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita bisa menjalin pertemanan dengan baik ya. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan pada subtema kedua pembelajaran 1 dan 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya.